Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di sini karena wabah atau pandemi COVID-19, tapi nampaknya masih enggan untuk meninggalkan kita, sehingga kita tidak sabar lagi, apalagi di tempat-tempat lain pun sudah meneruskan kajiannya. Oleh sebab itu datanglah tuntutan untuk melanjutkan kajian, karena dari satu sisi ditarik-tarik juga oleh yang lain minta jadwal ini. Mungkin ada yang nelpon panitia pengurus, ya kadang-kadang status pinjam ini terpaksa transfer kadang. Ya, awalnya status pinjaman, habis itu masuk bot, masuk transfer. Long start. Mudah-mudahan awal ini permulaan yang baik dan mudah-mudahan berkelanjutan dengan baik. Amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penyatu kita di bawah bendera as-sunnah. Sebab seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, diriwayatkan pula dari Umar, dari Ibnu Umar, bahwasanya Al-Quran itu multi tafsir, sedangkan as-sunnah adalah penafsirnya. Man hajjaka bil Quran fa hajjahu bis sunnah fa innal Qur'ana zuwujuh. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan menggunakan Al-Qur'anul Karim, maka jawab tafsirnya dengan as-sunnah an-nabawiyah, karena Al-Quran itu bisa mengandung banyak tafsir, sehingga tidak sedikit orang sesat karena salah tafsir Al-Quran, ya kan? Oleh sebab itu kita bersyukur kita punya Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatukan kita insyaallah ta'ala. Walaupun masih ada yang setengah-setengah kembali ke Nabi, dan ada pula yang seperempat bahkan kurang dari itu, jadi belum sempurna. Mudah-mudahan kita dengan ilmu, dengan senantiasa berada di majelis ilmu, semakin ringan bagi kita untuk kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi kita disebut dengan ahlu sunnah. Ragu nampaknya, sudah tidak lagi, tidak asli lagi ya. Ini dah mentang-mentang ditinggal sejak Maret 2020 ya. 2019 ya. 2020 maaf. Saya kok tanggalnya dulu. Terakhir kita bertemu di Maret. Iya, enggak. Ya Maret. Di awal Maret. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Apalagi kita ahlus sunnati
wal jamaah. Ahlus sunnah artinya senantiasa bersama sunnah, ahlinya sunnah, keluarganya sunnah. Oleh sebab itu orang yang benar-benar ahlus sunnah itu menjadikan sunnah di segala aspek kehidupan beragamanya. Akidahnya berdasarkan sunnah, ibadahnya ikut sunnah, muamalahnya mencontoh sunnah, akhlak dan adabnya juga menjunjung tinggi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, kita sebenarnya sudah masuk kemarin bab atau fasal yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Sudah masuk pada tauhidul asma'i was sifat. Berkata para penulis, at-tamhid al-imanu bil asma'i was sifat wa atharu dhalika fi sulukil muslim, yaitu beriman kepada asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kemarin di awal kajian kita sebutkan bahwa tauhid itu melalui istiqra' tam terhadap nas Al-Quran dan sunnah, maka tauhid Allah itu bermuara pada 3 macam atau 3 bagian, yaitu tauhidu ar-rububiyah, mentauhidkan Allah pada rububiyahnya. Ini sudah kita pelajari. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, membangkitkan kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ini alhamdulillah di bab ini alhamdulillah tidak banyak permasalahan, kecuali antara orang Islam dengan orang bukan Islam, non muslim. Ya, orang Islam pasti mentauhidkan Allah dalam rububiyah ini. Dari semua golongan kaum muslimin, bahkan di antara kaum musyrikin sendiri, mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah. Bahkan musyrikin Makkah yang Nabi berdakwah kepada mereka pada umumnya mengenal Allah tabaraka ta'ala dari sisi rububiyahnya. Banyak ayat menjelaskan itu. Kalau ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, la yaquluna Allah. Ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Dan apabila mereka dalam kondisi terdesak, dalam keadaan sulit, mereka tidak berdoa kecuali kepada Allah, mukhlisin lahudin. Ada sebagian sahabat kan ketika masuk Islam cerita masa-masa lalu jahiliyah dulu, lucu kita katanya. Ya lucu ya. Apa lucunya? Atau ada yang ditanya kepada salah seorangnya, berapa Tuhan yang kau sembah di masa jahiliyah dulu? Kalau saya 6 katanya. Terus berapa yang di langit? Berapa? 6? Berapa yang di langit? Berapa yang di bumi? Katanya yang di bumi 5, yang di langit 1. Jadi sebenarnya orang-orang jahiliyah dulu sudah diajarkan itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, karena peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sisa-sisanya. Buktinya mereka masih haji, mereka masih umrah dan seterusnya. Nah, bila dalam keadaan sulit, kamu berdoa ke yang mana? Dia bilang, saya berdoa ke yang di langit. Karena itu asalnya. Berarti mereka beribadah kepada yang di bumi ini sebagai, seperti yang mereka akui sendiri, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Kami tidak menyembah mereka, cuma menjadikannya perantara antara kami dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ibadahnya tidak langsung. Ibaratnya kita nak bicara dengan presiden, tak bisa langsung ke presiden. Itulah kiasnya. Itulah kiasnya. Padahal kias ma'al fariq. Makanya bila masuk bab kias di dalam tauhid nanti, maka akan terjadi banyak penyelewengan dan penyimpangan. Seperti yang kita bisa lihat nanti kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Nah, di sini banyak permasalahan. Terjadi penyimpangan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga permasalahan tauhid uluhiyah pertama terjadi itu memang dari bab doa. Dari bab doa, sehingga Allah dalam Al-Qur'an menyebut doa itu dengan nama ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, karena siapapun yang enggan dan sombong tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya berdoa, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, syirik pertama terjadi sebelum Nabi Nuh diutus adalah akibat doa. Dengan doa. Makanya hati-hati dalam berdoa, karena memang syirik itu awal terjadi di permukaan bumi ini datang dari doa yang salah alamat. Doa yang salah berikan, harusnya langsung kepada Allah, tetapi kita pakai perantara berangsur, dan pasti akhirnya nanti kita akan meyakini bahwa perantara itu berpengaruh pada doa kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya doa itu adalah ibadah. Jadi segala doa, segala ibadah kita mesti ada doa di dalamnya. Coba lihat, apapun ibadah pasti ada doa di dalamnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Salat, zakat, puasa, haji, itu semuanya mengandung doa. Ma'asyarul kiram. Nah, dalam masalah ini sudah kita banyak bahas kemarin. Dia banyak penyimpangan-penyimpangan, ya, seperti tawassul yang tidak disyariatkan, atau at-tiyarah, yaitu menganggap ada tanda-tanda kesialan. Kalau lalu gagak ada orang akan mati, kan? Ya, memang ada mati tiai kaum muslimin dan muslimat. Atau kalau ungge tobang ke kanan berarti masih elok. Kalau nyan tabang kaki nasi buak, ndak mau tabang. Ndak elok dah buaknya. Subhanallah, nampak wang gilo, ndak jadi berniaga. Kau ndak can buntung ai dan sebagainya. Ini keyakinan-keyakinan yang tak berdasar dan berdalil sama sekali, yang menyebabkan kesyirikan kepada selain Allah Tabaraka Ta'ala. Ini alhamdulillah sudah kita bahas sampai masalah tanjim, beramal, berdukunan, orang tidak normal, ya kan, paranormal, orang tidak normal, orang pintar, orang bohong dan sebagainya. Masyarakat kiram, sekarang masuk pada yang ketiga. Yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Bahwa kita mesti pula mentauhidkan Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya. Ma'asyarul kiram, tentu mungkin masih ingat. Kalau tidak ingat, saya ingatkan balik bahwa cara mengenal sesuatu dengan benar dan pasti, dengan benar dan pasti, ada tiga cara untuk mengenali sesuatu dengan benar dan pasti. Cara pertama, masih ingat tak?
Melihat langsung. Melihat langsung sesuatu itu, insya Allah kita mengenalnya dengan pasti. Bahwa kita telah dilihat ternyata Masjid Ibnu Mas'ud itu begini, dan pintunya sekian, kipas anginnya loju, kan misalnya, karena kita sudah lihat langsung. Alhamdulillah airnya ada jernih, ya ada hikmah pandemi nampaknya, dan seterusnya. Lalu nggak kau saya, iya, ini jalannya masya Allah. Alhamdulillah nikmat luar biasa. Nah, kemudian lah Bapak Lawe, nah, kemudian hadirin agak kurang kene, gitu itu, ya karena memang dibatasi, mungkin tidak boleh lebih dari 35 orang. Iya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang melihat langsung kita tahu. Nah, apakah mengenal Allah dengan melihat langsung mungkin? Tidak mungkin. Sebab Allah SWT tidak bisa dilihat di dunia, dan hanya diberikan nikmat melihatnya di akhirat. Itu pun untuk orang-orang yang ahlul jannah, ahli surga, menurut beritanya. Tapi berita ini berita yang sahih dan valid dari Nabi SAW, bahwa nikmat melihat wajah Allah itu lebih nikmat daripada nikmat surga itu sendiri. Itu dah cinan deh, no? Dah cinan deh. Bisa kecil dipercaya ndak? Kok supaya para penolojo logika bisa dilogikakannya. Tonton misalnya sedang asik makan enak, iya lah, tengah lama kan, tiba-tiba datang uang dan awak sangat tunggu-tunggu dan cintai. Mana lewat wajahnya tu makan? Hah? Lo makan mati makan, masya Allah, mati makan, asli itu. Bahkan mungkin konyang langsung, ya kan? Jadi secara logika bisa terima. Ya, nikmat melihat. Innallaha jamil, Allah itu indah. Yuhibbul jamal, suka keindahan. Nah, cuman kan kita dapat berita saja, tidak ada ilustrasinya, tidak ada imajinasinya, bahkan halusinasi pun tidak. Tunggu nanti di akhirat. Kalau mau yakini ini syaratnya. Kalau yakin tidak dapat nanti. Karena ini salah satu konsekuensi beriman pada Nabi, meyakini seluruh berita yang datang dari Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan itu. Nah, berarti melihat Allah di dunia tak mungkin. Berarti pendekatan pertama mengenal sifat Allah, asma Allah dengan cara melihat langsung tidak bisa. Cara yang kedua untuk mengenali sesuatu dengan benar, yaitu melihat yang semisalnya atau yang sepadan dengannya atau yang replikanya, ya, yang bisa dianalogikan kepadanya. Kalau misalnya, kalau untuk manusia, kalau ada orang nak batengok istilah kan, melamar kan, sudah bukan calon dunianya. Nah, bisa ditengok langsung, ohnya ndak sikor tadi Kairo gini nih. Nah, misal sedang belajar di Al Azhar misalkan, awak nak bini kayaknya, nyalon pulang deh. Betul. Bapak coro nak tentu coro puang, foto, kirim foto. Dan foto tabiatnya ancak pada asli pengalamannya. Kau minta pengalaman kayaknya saya. Orang sukses tu harus kita ikut sih. Nak lebuan ni duit tu. Orang pengacu. Barakallahu lak. Jadi gimana caranya melihat
gambarnya atau yang semisalnya. Yang semisal dengan kita atau mendekati adalah foto. Dan hati-hati juga, foto kadang lebih indah dari aslinya. Jadi kalau ada nak foto, ada dulu buat pas foto kan. Dulu kan hitam putih banyaknya. Tengok ada pas hasil. Amang den katanya. Apa cene ko foto dengan. Dek tukang foto kan tak mungkin rugi je kan. Pak anjak pada asli tu lepaknya. Anjak pada aslinya. Memang foto itu bisa diedit kan ya. Apalagi dengan sistem teknologi yang sangat canggih hari ini kan. Bisa-bisa kita ditampilkan berdekatan dengan orang yang tak pernah bertemu dengan kita. Makanya ya hati-hatilah, jangan terlalu sering menampilkan foto di media-media. Apalagi kalau Allah musta'an zaman fitnah seperti sekarang ini. Masyaallah kiram. Jadi melihat yang semisalnya. Nah, pendekatan ini juga tak mungkin kita pakai. Pasalnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tak ada yang serupa dengannya. Maka seluruh rumus analogi untuk mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau hanya berdasarkan analogi, dan itu biasanya main logika. Namanya ada analogi, yaitu melogikakan, makanya biasanya selalu jauh dari kebenaran. Karena kiasnya pasti ke makhluk. Pasti ke makhluk. Makanya pendekatan analogi dalam mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala jatuh pada tashbih dan tamthil, yang kadang-kadang berujung pada ta'til, yaitu menafikan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi pendekatan kedua tidak mungkin, analogi tak berlaku di sini. Ya kan? Laisa kamitslihi syai'un. Walaupun nanti dalam sebutan namanya bisa sama. Bisa sama. Ya tak? Kan ada Allah Al-Ali. Nama orang ada Ali. Ya tak? Ada nama Allah Ar-Rahman. Ada nama orang Rahman. Ar-Rahman ada dia orang, tapi Rahman boleh. Ar-Rahman tak boleh. Kecuali Abdul Rahman misalnya boleh, Ubaidur Rahman. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi pendekatan kedua tak mungkin. Berarti ada tersisa cara dan metodologi kecuali yang ketiga. Dan sampai hari ini saya coba cari keempat, tidak ada. Kalau ada tuntun kasih tahu saya. Yang ketiga adalah melalui berita yang sahih, terjamin validitasnya dan autentisitasnya, jelas sahih dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berita yang bisa dipertanggungjawabkan dalam syariat itu hanya yang datang dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berita-berita tentang gaib yang tidak berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi pada umumnya adalah dusta, wangsit dari syaitan, bukan wahyu dari Ar-Rahim Ar-Rahman. Karena ada yang katanya bisa kasyaf, bertemu langsung dengan Allah. Enggak PK apa namanya, pulau kaso, sehingga lahir kasyaf, bisa bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah musta'an. Bahkan lebih canggih pada Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Tuhannya di masa hidupnya. Anaknya bisa nengok Tuhannya. Sudah itu pas pulang gilo loh. Ya, semakin gilo semakin tinggi tingkat kewaliannya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya terlalu mengikuti logika seperti orang kehilangan akal, terlalu mengikuti kultus seperti orang yang tidak berakal. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, cara yang ketiga inilah yang bisa digunakan untuk
mengenal Allah tabaraka wa ta'ala melalui berita yang sahih dan thabit berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu Ahlus Sunnati wal Jamaah alaihim rahmatullah, bahwasanya mereka mengenal Allah melalui dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah sebabnya mereka lebih dikenal dengan Ahlus Sunnah, karena selalu mengembalikan masalah kepada Sunnah Nabi SAW. Sebagian orang mengatakan kalau ikut Sunnah itu kaku beragama. Kaku beragama berarti harus campurkan Sunnah dengan non-Sunnah. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tuduhan ini jugalah dulu yang pernah diarahkan ke Nabi SAW. Jangan terlalu kaku beragama itu, harus fleksibel lah. Yang diwaang, diyong, dan dikami lolun. Kan itu keinginan mereka. Yang di Nabi Muhammad SAW diawang, dan di mereka tetap lalun dan lakun. Mau Nabi SAW. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, pendekatan inilah yang menjadi dasar kita nanti. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah alaihim rahmatullah, yang sesungguhnya mereka, kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena selalu keluar dari lisan mereka sunnah, dan selalu pedoman mereka sunnah, dan selalu pijakan mereka sunnah, dan selalu dalilnya sunnah. Sekalipun mungkin akal sebagian, kan ada akal sebagian tidak menerima ya, tapi akal yang sehat pasti tak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. La ta'arudha bainal aqli sarih wal nassis sahih. Tak akan pernah bertentangan antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Bila bertentangan pasti ada salah satu masalah. Bisa dalilnya yang tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Jelas? Jadi tidak ada yang tidak masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Inilah cara kaum muslimin di awal Islam memahami. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu alaihi bahwasanya Allah SWT berbicara dengan bahasa Arab yang menjelaskan, dan Nabi SAW membahasakan dengan bahasa Arab yang fasih. Nabi kita adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih. Maka ucapan yang jelas, ucapan yang jelas, yang dipahami langsung. Nah, kalau demikian berarti zahirnya bahasa Arab itu yang dipahami oleh mereka. Jadi kalau ada yang bertanya, apa dalil bahwa mereka itu memahami nas itu? Mana dalil, mana buktinya? Sama dengan antum meminta bukti malam itu. Apa bukti malam gini? Nah, galap ya? Itu perlu malam bukti. Untuk 00 matang kini malam perlu bukti. Perlu bukti. Subhanallah. Kalau pokok asal lah coneko lah malam perlu je bukti lah. Hah? Kan tak perlu dah. So pagi, tabik matahari, siang nombor kan perlu je bukti lah. Apa bukti siang bedalilnya? Perlu juga. Tak paham tu tuan-tuan. Kalau latih malam matahari nombor malam, kalau tabik matahari nombor siang, tu perlu je bukti lah.
Tidak. Sama dengan bahasa Arab itu sendiri. Asal muasalnya kalimat-kalimat Al-Quran, kalau dalam ilmu nahwu namanya al-kalam, sah? Terdiri dari kalam. Ada belajar nahwu tak? Al-kalam apa definisi? Wal lafzul murakkab dulu. Jangan lihat tak pandai nahwu. Wal lafzul murakkab al-mufidu bil wad', yaitu suatu rangkaian kata yang tersusun dan menghasilkan makna secara asli. Jadi makna asli itu harus dipahami, jangan makna yang tidak asli. Makanya kalau apa bukti sahabat memahami itu makna asli? Buktinya adalah mereka langsung paham, tidak bertanya lagi mana yang lain. Jadi kalau tanya apa dalilnya, sama nonyong apa bukti siang, apa bukti malam. Itu nomor taswaswawa no. Itu taswaswanya. Kalau kami dulu dorong tahu agui nomornya. Ada sejarah kaum muslimin. Nah, ini perlu mukaddimah, ini perlu supaya nanti pendekatan ini. Dan ada yang keempat lagi enggak? Ada yang keempat? Dan tak tentu nah. Menengok langsung, kemudian menengok yang sama, kemudian yang ketiga melalui berita. Ada nama nyompen ke awak, dan menyompen itu mesti yang amanah, mesti yang amanah dan terpercaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika keluar dari metode yang ketiga ini masuk ke metode yang kedua, yaitu beranalogi tentang asma dan sifat Allah, pasti menyimpang karena analoginya kepada selain Allah, ke makhluk. Dan bila naik lagi ke metode pertama, mengatakan bertemu langsung dengan Allah, melihat Allah langsung, kalau lebih parah lagi lah. Ini lebih parah. Dan di antara golongan-golongan kesasar umat Islam, ada yang masuk kedua dan ada yang naik ke yang pertama. Salah aja jalan. Kalau saya jalan apa nomor? Kesasar. Kesasar. Tak sosek tak boleh orang. Kalau sosek bahaya saya. Tak boleh menyesatkan. Tapi menyasarkan boleh. Kesasar. Jadi bukan tersesat. Kesasar. Nah, orang yang kesasar atau tersesat, pernah nggak menyadari dia tersasar? Nggak akan pernah. Nggak akan tahu. Apa yang menyebab dia kesesat? Banyak. Salah satu memang nggak berilmu sama sekali. Yang kedua, ilmunya meragukan. Contoh dia pakai minta tolong ke Miss Girl, Kak Google, kayaknya sabunnya 2 meter belok kanannya kan, iya kan? Dia dan pandai pakai itu dulu. Akhirnya alun mau kasih nyuruh sampai dan lah belok. Jelas? Nah, kalau ada yang bimbing tahu nanti bisa, tapi kalau enggak tak selesai. Tentu di dana selesai. Kalau tentu mau selesai. Nah, makanya kaum muslimin disitulah pentingnya tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ada hikmah tu kaum muslimin, kenapa disebut tawasi bis sabr? Karena menegur yang tersesat kadang-kadang kembali tuduhan ke kita. Wa anu sosialnya, ya adalah, ya tuan-tuan, saya sering mengalami dengan jemaah haji dan umrah. Awak nak nunjuk jalan, kayaknya awak tu dua orang. Iya, awak nak nunjuk jalan, tapi awak tak tuduh awak nak colerennya. Iya. Sebab ada tukang-tukang awui gitu. Hati-hati kayak mahasiswa Madinahnya kan ada gitu. Nah, wuro. Nyebeko kalau masuk mahasiswa Madinah bermasalah dengan pangdam, panglima dam. Tahu panglima dam? Nah, enggak panglima daerah militer, enggak itu.
Ya, Pangdam yang tukang kicu-kicu jemaah masalah dam jemaah haji, Kabiang. Itu. Ini kalau anak Madinah, mereka musuhnya mereka pasti diingatkan deh. Jadi dulu ketua mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, karena kami nama kami dipakai di pengicu untuk jual kambing. Sebayangkan. Arti nama kami jual, yaitu forum silaturahmi mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Telepon dia nak buat apa namanya, ketua komisariat Makkah kan, Ustaz, ikut ada apa namanya kop awak dipakai doang ni. Subhanallah, dia difotokopi. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu, awak nak nunjuk jalan kita selesai, awak kajian selesai dah. Allah musta'an. Biasa. Makanya tawasi bis sabar, harus sabar, jangan panik. Ya, kemarin semakin kawan-kawan taklah sekali panik panggil. Iya. Angit lagi tak ada bodoh golil. Jangan sampai angit tak ada bodoh golil. Itulah sudah sifat dakwah. Ya, orang yang tersesat ketika diingatkan, ini yakin tu jalan betul. Mau bantah jawab. Oke ya. Kalau lah sampir-sampir apa betul orang. Tapi kalau oleh ustaz cik bantahnya kan. Tapi kalau sampir betul orang. Nah, dokek si kolongnya, indahnya, usah jalan situ. Pak tadi pagi lalu bos itu nya. Wah yang enggak. Ini tadi pagi maksudnya bulan lalu. Allah musta'an. Lupanya. Jadi oleh sebab itu yang tersesat atau kesasar pada umumnya tak sadar dia tersesat. Anak sadar aja lah, tak langsung, tak langsung payah pulang, itu lain hal. Tapi pada umumnya tidak menyadari itu tersesat. Karena satu memang tak berilmu, yang kedua ilmunya ragu-ragu, yang ketiga adalah terlalu suka banyak bertanya. Kalau banyak tanya sehingga jawaban tak sama. Jadi tuan-tuan kalau nak nanya hukum, tanya ke ustaz, sudah itu tak pui somaranya, tanya ke ustaz lain, tambah tak pui kan. Ujung-ujung baik kau cen yang paling sah, nampak yang sonang, tak paling sahih, nampak yang sonang. Akhirnya memang lama ngaji Ustaz Dasman ni. Patwa tak kori sodornya, lambui sodor. Ikut tak sodor tak bulio, sodor dan haram ni kan. Nah, padahal tak ada sodor haram, makan haram. Dah bini, tak ada bini yang buat haram. Muslimin dan muslimat, mencari haram, kan tak jurah. Kan dah haram dah. Tapi entahlah datang juga kadang-kadang fitnah yang mengatakan sodo haram, sodo tak boleh. Subhanallah. Nah, kalau azan ni sodo tak boleh azan ni. Kau muslimin dan muslimat dirahmati. Apa capek apa tu di sini? Hah? Maksudnya itu. Tu apa jas awak sudahilah. Azan dulu sudah itu. Nah. Masya Allah. Siapa namanya? Hah? Zahid. Masalah botol. Oh ikut. Baik, jazakallah khair. أشهد
Zahid. Masya Allah. Ikan dah upah muazzin dah boleh upah. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, saking pentingnya tauhid al-asma' was sifat, maka pembahasan kitab-kitab ulama tentang akidah selalu disertakan dengan al-asma' was sifat. Dan tidak sedikit pula golongan yang menyimpang dalam masalah ini. Di zaman as-salaf, sahabat dan tabi'in, mereka tidak banyak berdebat masalah ini karena mereka semuanya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Baru terjadi perdebatan berkepanjangan setelah datangnya ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah. Maka sebenarnya masalah ini sudah ittifaq pada umumnya dan sudah ijma pada umumnya bahwa mereka memahami akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi setelah lahirnya metode-metode dari golongan-golongan yang menyimpang dan orang-orang yang bersentuhan dengannya pasti terpengaruh dengannya, terpengaruh dengan cara itu. Karena sesuatu yang tidak dikenali di zaman Nabi dan para sahabat tiba-tiba sekarang dikenalkan dengan alasan lebih ilmiah. Sampai-sampai ada dulu pernyataan waktu saya belajar di pondok dulu, sering saya dengar as-salafu aslam, salaf itu lebih selamat, wal khalafu a'lam wa ahkam, dan khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Ini tidak benar. Tapi dulu saya percaya itu karena belum ada dikomparasikan dengan manhaj itu. Sebab ini datang dari kaum khalaf. Kalau ikut salaf lebih selamat memang karena dalilnya jelas Al-Quran dan hadis. Tetapi ilmu mereka kurang karena tidak pakai analogi dan logika. Maka perlu ditambahkan logika menurutnya. Padahal yang benar adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih selamat. Bagaimana pula orang yang sedikit ilmu lebih selamat daripada yang lebih banyak ilmu? Kan tak masuk dulu. Nan lebih tentu jalan, yang tak nan ada lebih tentu jalan, tak selamat dah. Nan kurang tentu lebih masuk. Kan dahulu dah sampai sampainya. Wang tentu jalan pada dia, tapi dahulu dah sampai ini. Masuk kaum muslimin. Jadi nanti selesai capek sampai pada ndak selesai. Allah musta'an. Jadi ini tidak mungkin. Makanya yang sahih adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Ini berdasarkan rekomendasi Allah dan Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf menyatakan itu. Oh, karena mereka sedikit bicara, karena mereka sedikit menulis, lalu kita yang bukunya Masya Allah selama hari lebih hebat dari mereka. Kalau itu dasarnya, nanti kita bisa-bisa nanti mengatakan Imam Asy-Syafi'i lebih tahu dari Nabi SAW, karena Nabi tidak ada buku. Nabi ada buku? Ada nulis. Ya tak? Nabi tidak ada buku. Atau janjian mereka gara-gara dan bisa nulis satu kitab, hebatlah pada Imam Syafi'i yang nulis hanya puluhan kitab. Mungkin? Tidak juga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ukuran banyak tulisan sebenarnya karena kebutuhan. Dulu tidak perlu baca koran lah, yang tidak ada macam di buku itu kan. Nah, masyaallah kiram, dulu orang baca korannya orang tidak suka isu. Kalau kini awak suka
suka isu, tahu isu? Apalagi awak Indonesia kan bunyi cerita, adanya anekdot dulu kalau sempat ada perlombaan isu, apa namanya, kata lain dari isu yang kodok di televisi kan, gosip, dia pasti dapat pasok hadiah. Tentu tidak tentu kalian ini dapat dan kamu isi. Nah, wali sate kuat tu sate penyasawan, ya kalau lebar. Apa sahaja namanya kan? Gosip, gosip. Kalau sempat ada perlombaan gosip Indonesia, insya Allah nomor nomor 1. Makanya koran laku karena beritanya banyak gosip. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mereka dengan ajaran Allah dan Nabi SAW, tidak ada mereka bertengkar dengan masalah asma dan sifat. Tapi setelah masuknya metodologi selain Islam, mulai terjadi perbantahan dalam segala bidang. Dan yang lebih parah, yang paling banyak masalahnya masalah akidah, diantaranya adalah asma dan sifat. Sehingga terjadilah main klaim bahwa awalnya dulu jelas sih ngaku kami khalaf, ini salaf sahabat para tabi'in dan yang semah dan mereka. Sekarang enggak, berubah lagi. Oh salaf ternyata ancak ya, makanya salaf itu contoh kami, tidak contoh kalian. Terjadi perebutan. Salaf itu contoh kami, tidak contoh kalian. Tapi ketika tunjuk kias salaf itu dapat perintah laksanakan, awak khalaf dapat perintah nyinyir. Presiden. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dan tentu saja para ulama, kita kan terjadi banyak penyelewengan. Dulu belajar tauhid iko kan cukup pongak Quran hadis selesai ya, karena alhamdulillah mereka dulu Al-Quran hadis itu adalah sesuatu yang tak bisa didustakan bagi mereka, tak bisa, itu makna yang ditanggung. Oke, ini tidak dibuat acuan-acuan, ya acuan-acuan, lalu dimasukkan Quran di hadis itu. Kalau tahu temo, kalau tidak termasuk diguncang-guncang Al-Quran dan hadis itu. Dianggap itulah pemahaman yang sahih, pemahaman yang sahih, karena dianggap itu sebagai natijah atau kaidah yang merupakan gabungan berbagai dalil. Padahal tidak. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Maka para ulama pun terpaksa menulis banyak kitab dalam masalah ini. Setiap masa ada kitab-kitab baru, dan tentu saja sesuai pula dengan bahasa penulis waktu itu. Kalau wang lu koi serangan, koi lah tangkis, iya kan? Jadi ketika masalah lambut lah bahasa. Makanya di buku-buku akidah akan antum dapatkan nanti bahasa koi dan bahasa lambui. Itu karena berlatar belakang. Dulu ketika Khurasan yang sekarang masuk wilayah Iran sekarang, itu tak ada orang kecuali mengikut salaf dulu di situ. Akidah al-mutakallimin tidak boleh masuk di situ. Ketika boleh masuk, maka ulamanya keras menentang. Makanya tidak ada yang namanya Khurasani mutakallim pada masa itu sampai akhir abad ke-5 Hijriah. Iya, semuanya ahli akidah, ahli hadis. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang disebutkan oleh beberapa penulis sejarah. Demikian juga di Yaman dulu. Di Yaman itu Masya Allah sampai abad ke-5 berakhir itu masih ahli akidahnya ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis. Tidak masuk itu, tapi belakangan baru masuk. Allah musta'an. Makanya buku-buku banyak bukan karena kita lebih hebat, tidak, cuman karena banyak yang rusak, perlu alat untuk memperbaikinya. Ya, dulu Nabi kan tidak ada mustalah hadis kan, tapi yang kecil lah Ibnu Salah lebih paham mustalah hadis dari Nabi SAW.
Sebab mereka lah yang mustalah itu, mereka lah yang usul fikih itu. Lalu kita mengambil istimbat daripada apa yang mereka lakukan. Jadi usul fikih itu lahir dari cara mereka mengambil hukum. Ilmu fikih itu lahir dari cara mereka istimbat hukum. Ilmu nahwu dari cara mereka mengucapkan kalimat bahasa Arab. Ilmu saraf juga seperti itu, balaghah dan sebagainya. Apa mereka punya buku? Tidak. Makanya ketika mengajar saya sampaikan, masa keemasan Islam itu kapan? Rata-rata bilang abad ketiga Hijriah, di masa Bani Abbasiyah. Salah besar saya bilang. Tonton mengikut apa yang dikatakan oleh orang-orang Barat. Ya, yang benar adalah masa keemasan Islam itu masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masa itu puncaknya Islam, puncaknya keimanan, puncaknya kejayaan. Oh, tak banyak buku, tak buku pontiang, tak ilmu pontiang. Tak buku banyak dan pontiang ilmu. Kemudian tak ilmunya pontiang amal. Baru dikatakan seseorang itu berhasil di bidangnya kalau nya insinyur banyak sudah bangunan jembatannya. Kalau nya ekonomi banyak dapat PT. Kalau nya jurusan pertanian pandai nanam lado. Ikon ndak jurusan pertanian tapi lado sia daun. Ninyo ndak apa jurusan pertanian sia buah, hijau daun. Kenapa? Kita belajar teori, definisi dia apal definisi itu kan. Sampai kuyak-kuyak baju juga dia mapal. Ndak khawatir. Al-lado huwanya kan. Itu hafal definisi itu semua tu. Coba bawa ke kabun, mana mulai pangku. Tentu saya bawa coro apa mana nyemai itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat sama di jurusan agama pun juga seperti itu. Masya Allah, al-hadisul marfu, ya kan? Ma rufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sudah itu sebuah kitab hadis kayaknya. Mana marfu, mana mauquf kosannya. Itu ndak ada dudungnya. Jadi kadang-kadang kita sudah merasa ketika hafal definisi ngajar mustalah, dan abang ngajar mustalah hadis 10 tahunnya. Ayolah ada apa ya? Bawa kita hadis kayaknya. Coba zong mano marfu mano maqtu. Nih, ini kok sapu kayaknya. Enggak tentu tabi'in dari sahabi dia kan, enggak tentu tabi'in dan sebagainya. Uang kau bawa suatu indah. Makanya tidak semua yang tahu mustalah hadis menjadi ahli hadis. Bahkan yang hafal hadis sekalipun belum tentu menjadi ahli hadis. Makanya di antara orang perawi hadis itu ada yang hafiz, gelarnya hafiz, tentu hafiznya banyak hafal hadis deh, tapi derajatnya dhaif. Bahkan ada yang juga matruk. Bahkan ada dia imam fil maghazi lakin kazab. Ada juga. Ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini ilmu lain, pemahaman lain, dan amal lain. Makanya zaman keemasan Islam itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dapat cap radhiyallahu anhum wa radu anhum, dan dapat apa namanya cap dari Nabi khairul quruni qarni thumma allazina yalu lahum. Ini perlu didudukkan para kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebab kalau tidak kita ragu-ragu nanti untuk kembali ke zaman mereka. Kalau ikut sahabat bongak tu berarti sahabat bongak ya. Kaum muslimin auzubillah min dzal kalam. Ikut sahabat nanti kaku kita, tidak berkembang. Subhanallah. Mereka sampai ke Spanyol sana, sampai ke Irak, sampai ke Mesir, sampai ke Rusia. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kaku? Kaku? Tak. Jadi aneh bin ajaib. Kenapa datang ungkapan-ungkapan seperti ini? Karena belum yakin dengan masa keemasan Islam itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ukurannya adalah ISO 2001. Atau ISO-nya standar internasional atau akreditasi ban PT dan sebagainya. Kalau dapat akreditasi A hebat, ya. Padahal yang banyak nilai kotenya kan kote lumbungnya. Ikan kote lumbungnya. Pang guru sekian, bapak gaji sekian, gedung lengkap, enggak lengkap, ada labor enggak kan itu?
kan tak tonyong ya, lei rajin jemaah solatnya ndak kan ada dah. Lei taat anak-anak ke orang tua sudah itu ndak kan tak tonyong ada. Kan dia tonyong nilai berapa orang dapat nilai A, berapa orang dapat nilai B, berapa orang C dan seterusnya. Iya ndak? Sedang lei rajin berimpak jemaah sekolah ndak ada tonyong, ndak masuk. Iya, lei banyak piti jemaah sih. Ndak. Makanya kaum muslimin yang dinilai pada umumnya adalah kote, bukan yang sebenarnya. Dan kote kan bisa dibuat. Apalagi apa nilai deskripsi kan dili. Deyen uang paling pandai. Deyen uang paling cerdik. Deyen uang paling rajin. Begini nilai itu. Tingkat kerajinan talambe nol nilai. Tak pernah talambe. Nah, tiba pas datang copek 5 nilai dari 5 bintang 5 dapat ini cuma nilainya sendiri. Allah musta'an. Baiklah ikhwani wa akhwati billah. Nah, sangat pentingnya karena memang khususnya di zaman kita terjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Untuk mengetahuinya, lihat saja bagaimana sahabat, apa pedoman mereka memahami asma dan sifat Al-Quran dan hadis. Ada mereka berselisih? Hampir tidak ada. Kalaupun ada, karena dalil belum sampai kepadanya. Dalil belum sampai kepadanya. Dan metode mereka sama. Bila berita sahih, mereka imani. Mereka imani. Allah musta'an. Kecuali hal-hal yang saat sangat nadir, sangat jarang. Misalnya dia masih meragukan validitas berita itu. Jadi sampai dia yakin dengan berita itu biasalah, seorang menerima berita harus hati-hati. Tapi setelah dia yakin kebenaran berita, dia yakini apa yang ada di dalamnya tanpa metode-metode lain yang diambil dari luar Islam lalu dinisbatkan sebagai metode Islam. Allah musta'an. Kemudian di sini para penulis menyebutkan inna lil imani bi asma'illahi sifati atharan azimah, bahwa beriman kepada asma dan sifat Allah punya pengaruh yang sangat agung, sangat besar. Fi nafsil muslim, dalam jiwa seorang muslim, wa tahqiqihi li ibadati rabbih, dan bagaimana dia bisa merealisasikan ibadah kepada Rabbnya. Nanti akan contoh nanti kan ketika kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ketika percaya dengan asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah maha besar, Allahu akbar, maha besar, besar zatnya, besar sifatnya, besar zat dan besar sifatnya. Nah, makanya mengimani itu sangat berpengaruh pada ibadah kita. Kalau seandainya kita tahu bahwa hanya Allah yang berhak diibadati, yang lain tidak, maka kita akan selamat dari segala bentuk ketergantungan kepada selainnya. Innallaha huwa Allah al-wakil, yang maha mengurus kita, maka kita tidak perlu minta diurus oleh yang lain. Serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوداته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه. Di antara berpengaruhnya adalah makna-makna yang didapatkan, dirasakan oleh seorang hamba dalam ubudiyahnya, dalam ubudiyah qalbinya, hatinya kepada Allah, yang membuahkan tawakal kepada Allah semata dan hanya menyandarkan masalahnya kepadanya. Wa hifdzi jawarihi, dan terjaganya anggota tubuhnya. Wa khatarati qalbihi, dan segala bisikan-bisikan hatinya. Wa dhabti hawajisihi, dan menahan keinginan-keinginan pikirannya, hatta la yufakkira illa fi ma yardallahu ta'ala, sehingga dia tidak berpikir kecuali sesuatu yang Allah ridai. Makanya dengan percaya pada asma dan sifat, kita akan lebih tawakal, lebih menjaga diri, bahkan pikiran kita sendiri tak digunakan kecuali berpikir pada yang diridai Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yuhibbu lillah,
dan dia akan mencintai karena Allah, wa fillah, dan di dalam syariat Allah. Bihi yasma, dengannya dia mendengar, wa bihi yubsir, dan dengannya dia melihat, wa ma'adzalika huwa wasi'ur raja, bersama itu dia sangat luas harapannya kepada Allah, wa hasanudz dhanni bihi, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah tabaraka taala, bahwa dalam setiap musibah pasti ada hikmah, dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah berikan, karena dia yakin bahwasanya Allah tabaraka taala maha menerima taubat dan sebagainya. Hadhil ma'ani wa ghairuha mimma yata'allaqu bil iman bi ma'anil asma'i was sifat tuthmiru al-ubudiyyah adh-dhahira wal-batinah ala tafawutin baina syakhsin wa akhar. Makna-makna ini dan selainnya yang terkait dengan iman kepada makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya menghasilkan ubudiyah, penghambaan diri secara zahir, wal batina, secara batin, walaupun berbeda antara seseorang dengan yang lain, tergantung tingkat pemahamannya dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, ada kalau dulu orang sebagian, ya, seperti diuraikan dari Yahya bin Mu'az, orang mereka dulu para zuhad itu bila mendengar nama Allah disebut, diingatkan nama Allah, ada yang jatuh pingsan. Kalau awak diingatkan takut kalau Ta'ala, awak pingsan buat. Iya, tunggu orang kan. Jadi kalau mereka tidak diingatkan dengan nama Allah, langsung gemetar dan pingsan, karena tingkat pemahamannya dan imannya kepada asma dan sifat Allah sangat mendalam, sehingga bergetar hatinya bila disebut nama Allah tabaraka wa ta'ala. Falismihil Ghaffar, misalnya nama Allah yaitu Al-Ghaffar, maha mengampuni. Atharuhul azim bi mahabbatihi wa adamil ya'si min rahmatihi, berpengaruh besar pada cintanya hamba kepada Allah. Ya, kalaulah kita kepada orang yang suka mengampuni kesalahan kita, pasti kita segan, pasti kita sayang, pasti kita cinta kepadanya. Makanya tuan-tuan, kalau nak dicintai istri nanti, sering maafkan dia. Iya tak? Hah? Kau perlu awak tak maaf tahu kayaknya. Inyon salah awak tak maaf. Ngaku je lah sabit lah. Ya tiap abang salah. Salah boleh nyuruh. Asli. Inyon salah tapi awak je minta maaf. Bini tu coba, buat coba je aja lah. Ya, awak tak maaf kayaknya. Inyon salah. Tak cari cuba. Ya, cuba dah larang cuba. Larang cuba. Maka cayo kan. Ya, ketika dan ada salah dan kan. Sudah tu kena apa ni? Rekaman ustaz. Ya, menasihat lah tiba kan. Dan jawab, terima kasih Anda sayang, memang abang yang salah. InsyaAllah tak akan diulang lagi. Kini InsyaAllah tentu. Iya, alhamdulillah dapat balasan, masya Allah. Aku cinta padamu. Dalam 3 versi bahasa, se-Arab ada, bahasa Inggris ada, bahasa Ocu pun ada. Dengan lengkap dengan lambang love-nya, bunga yang kesukaan pula kan. Coba kalau ndak, dan lo kau nasihatinya, dan ustaz, ini junior dan nanya kan misal. Nah, itu tidak ada rumusnya kaum muslimin. Jadi intinya memaafkan itu sangat disenangi. Nah, apalagi kalau kita yang memang sangat berharap maaf dari Allah tabaraka wa ta'ala, ampunannya, maka berpengaruh kepada cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa adamil ya'si min rahmatihi, ini yang dan tidak berputus asa dari rahmatnya.
Jadi tidak ada putus asa. Karena sebagaimanapun, sebesar apapun dosa, tak akan pernah putus asa. Karena ada tempat kembali, dan dia suka sekali bila kita kembali. Makanya Amr bin al-As ketika masuk Islam, dia kan terlambat masuk Islamnya kan. Nah, dia datang ke Nabi SAW, saya nak masuk Islam. Ketika mau dibaiat, dia tarik lagi tangannya, ya Rasulullah, dengan syarat. Pakai syarat namanya. Apa syarat? Dosa-dosa saya yang lalu ya Rasulullah. Karena dia belum tahu ilmunya. Kan dia belum tahu ilmunya. Lalu kata Nabi SAW, in ala ta'lam ya Amr, kamu tak tahu ya Amr bin al-As, annal Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu sudah memangkas semua hutang dosamu sebelum Islam itu. Dalam hadis Nabi SAW, man taba kaman la zanbalahu. Orang yang bertobat seperti tidak berdosa. Tak lapang hati dia sya. Utang banyak tiba-tiba jen bayu lebangnya. Tak lewat itu tak sayang kayaknya. Ini tak lewat nengoknya. Pasti kita akan sayang kayaknya, cinta. Sudah itu buat utang dia. San dimaafkan sedekahnya kan. Allah musta'an. Ya, kan ada jenis itu. Setiap hutang dimaafkan, tiap hutang dimaafkan. Lewo-lewo hutang tahu. Makasan mati tengah hutang. Allah musta'an. Nauzubillah. Wal ismi syadidul iqab. Dan nama Allah syadidul iqab, dahsyat hukumannya. Atharul kabir bi khasyatihi, berpengaruh besar pula pada rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa adamil jur'ati ala maharimi, sehingga tidak berani melangkahi yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya orang-orang dulu kaum muslimin, di sini istimewa as-salaf itu tidak pun haram, mereka berusaha menjauhinya. Apa pasal? Sebab takutnya tadi, karena Allah iqabnya besar. Coba lihat seorang sahabat pakai cincin emas, lalu diambil oleh Nabi, dibuang. Boleh nggak diambil secara hukum fikih? Boleh. Kan dia makai, tidak boleh. Tapi diserahkan ke istri, boleh kan? Atau ke calon, ya mana tahu calon kedua katanya. Nah, calon istri kan boleh. Atau dijual boleh. Sah? Tapi apa dia bilang? Wallahi la akhud. Sahabat bilang, ambillah. Ya secara hukum tidak ada salah. Tapi dia bilang, wallahi la akhudhu syai'an tarahahu anni Rasulullah SAW. Demi Allah, saya tak ambil lagi sesuatu yang dibuang oleh Nabi dari tangan saya. Tak ada. Begitulah warak mereka. Ya, karena marahnya Nabi, marahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Begitulah. Ya, as-salaf itu kaum muslimin. Kalau kita kan enggak bongak-bongak wacu ndak bambi orangnya. Enggak ada ulama yang mengatakan sahabat itu bongak, enggak ada. Nah, makanya enggak ada istilah beragama mengikut sunnah itu kaku, enggak ada. Justru itulah yang fleksibel. Karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau ada sebagian personal yang cinta sunnah itu yang kaku, sebenarnya bukan sunnahnya yang kaku, pengetahuannya tentang sunnah yang masih kaku. Itu aja masalahnya, sehingga dia tidak berilmu. Makanya belajarlah terus, jangan jangan terlalu sensitif membantah sesuatu yang kita tidak ketahui. Itu masalahnya. Asal tak tentu tidak ada ilmu, salah juga, tidak boleh. Tetapi kalau saya tidak tahu, saya tak ikuti, itu boleh saja. Apa nak kau jongkok? Misalnya apa yang ayu zoranya? Tidak ada dalam sunnahnya. Ikut sunnahnya. Apa bukti kan itu kan? Itu boleh, hati-hati. Apa tidak ziarah kubur menjelang puasanya Ramadan kan? Dalam ziarah potong 3 kali, lumayan aja kan? Ya. Atau calah tontonlah dulu deh nanti. Pokoknya bukan dikhususkan. Sebab mengkhususkan amu tak tentu dalilnya. Walaupun amu suka ziarah ya kuburnya. Kaum muslimin dan muslimat, apalagi kami dulu darun kiai lalu ke kubur. Nyampe mandi lalu ke kubur kan. Allah musta'an. Tapi mandi baik. Awak mandi kan katapian. Kan katapian mandi dulu. Nah,
Tiai lalu dikubur. Kadang kalau lama-lama lah ketakutan lagi kan. Kawan kodok nampak antur ya tak pernah alhamdulillah. Ya, subhanallah. Untung tak pernah nampak ini. Ya. Gak tahu antur depan aku ini kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa hakaza li asma'il ukhra wa sifatihi atharu bihasabi dalalatiha al-mutanawwi'ah. Demikian pula nama-nama Allah dan sifat-sifat yang lain. Kalau itu diyakini akan berpengaruh pada ini. Ya, kalau misalnya Allah indah, suka keindahan, pasti kita tidak akan tampil kecuali dalam kondisi yang seindah yang kita bisa. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah satu hari terdengar murid-muridnya berbisik-bisik. Imam Abu Hanifah itu kan selalu tampilnya penuh gaya gitu. Artinya selalu pakaiannya baru, servis dan trendy gitu. Apa trendy tau yang nomor? Bajunya pokoknya ya styling. Selalu bajunya karena beliau adalah saudagar besar, imam besar dan saudagar besar, penjual kumas. Apa murid-muridnya bisik-bisik, tapi nggak ada Imam Hanifah. Kalau ciniku siawak ki awak tampil pastinya solat malamnya lebih gaya pada kolanya. Kosan sebelum itu Imam Abu Hanifah kalau duma tak segaya itu roh. Iya tak segaya itu roh. Subhanallah, mendapatkan itu rasanya dapat ilmu yang luar biasa dari murid tadi. Gitulah seharusnya orang-orang beriman itu. Ya, jangan delong aja, tidak ada cerita. Akhirnya sejak itu Imam Abu Hanifah tidak solat malam kecuali ganti baju. Tiap malam baju bau. Tak boleh? Kan bolehnya? Alhamdulillah. Contoh awaknya bau tang letih air dah isyarat. Kayaknya kan tinggal ambil aja lah. Piti banyak. Pitinya banyak. Makanya sedia ustaz-ustaz kan anjak juga kayu. Cuman tu dia kalau lah kayu lah payah. Kalau piti tu salah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi karena dia tahu Allah itu suka jamal, maka dia tampil dengan indah-indahnya. Nanti ketika kita lihat ada yang tidak rapi, tidak bersih, ingat kita Allah suka kebersihan dan kerapian, kita rapikan langsung. Kita rapikan. Tidak perlu marah-marah. Kadang sebagian orang kan nampak tidak rapi, marah-marah. Tidak. Dirapikan saja. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian atau adalah itu betul fi nafsil muslim wa istiqamati ala syar'illah, dan istiqamahnya berpengaruh pada istiqamahnya dalam syariat Allah, bal wa tahqiqi mahabbatihi fil qulub, bahkan dalam merealisasikan cintanya di dalam hati, allati hi asasu sa'adatil muslim, yang hati itu merupakan pondasi kebahagiaan seorang muslim fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa miftahu kulli khairin, dan kunci segala kebaikan, wa 'azamu 'auni lil 'abdi ala ibadatihi, dan menjadi sebesar-besar pembantu seorang hamba dalam beribadah kepada Rabbnya, ala akmalil wujuh, dengan sesempurna-sempurna cara. Idzal a'malu dhahirah, karena amalan-amalan yang zahir, takhiffu, amal-amalan yang zahir itu akan terasa ringan, wa tathqul, atau terasa berat, ala nafsi, terhadap jiwa, bihasabil mahabbatil qalbiyyati lillahi ta'ala, tergantung derajat cintanya kepada Allah dalam hati. Kan dalam bahasa awak, dek hati mati, dek mato butuh. Kalau cinta sudah di hati, laut kan ku seberangi. Nah, gunung kan ku lagi lambe, kan ku terbangi, naik pesawatnya. Ini pesawat. Kaum muslimin dan muslimat begitu. Jadi tidak terasa mahalnya bila tuan-tuan cinta ke Ka'bah. Karena cinta kepada Allah, piti 50 juta tidak mahal. Tapi kalau tidak ada cinta, omaknya mau 10 juta lah, 50 tahun lah, buta kumpul je kan. Itu sedih itu paisai 10 hari abi, tapi cinta tidak. Seperti tuan-tuan membelanjai anak dan istri. Kalau cinta sedang bersemi, ambil lah bawa punak nianya. Tapi kalau sedang bonci,
Tidak kena anak membela bondong pitinya. Begitulah kaum muslimin. Makanya kaum muslimin, tuan-tuan, kalau nak dapat sesuatu dari seseorang, tidak perlu proposal. Buat ini mencintai awak, lewo bahasa Jawa, atau buat contoh-contoh litak cunya. Iya lemah, pergi makan waknya, moh, kan itu. Tapi tidak nyindiu tahu ya. Lalamu nak makan ya cuma dapat dapatnya. Dia tak ada bapak ini dari tambah amun. Jadi buatlah kelakuan yang menyenangkan. Banyak cara. Banyak cara. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Hal-hal sederhana. Para sahabat dengan Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud. Atas nampak Nabi dia buka terampak, ambil terampaknya tu kamu terampak Nabi SAW. Dan tuaklah dia Abu Hurairah, Nabi pergi buang hajat di Ciayu dia tonton ke Nabi. Dapatlah doa, ya. Sampai anak kene Abdullah bin Abbas, Nabi masuk WC Ciayu di ulun dia ditang dia ke pintu dia. Dak ada sabun dia. Pas kalau Nabi sabun tangnya. Masuk Nabi supaya nya dapat hadiah. Akhirnya disabun dia Maimunah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas meletang. Dia bawa Abdullah bin Abbas kusuk polonya kene kan. Lalu didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din, Allahumma alaihi ta'uli, Allah jadikan dia ahli fikih agama dan jadikan dia ahli tafsir Al-Quranul Karim. Jadi inisiatif itu penting kaum muslimin. Ya, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari istri misalnya, nampak kain ulun bahasa, ndak apa cik motonya kan cik motonya langsung ngeng ya kan, itu 50 minit lah sudahlah. Kalau nayu drain nomo kan, tengok kampus apa drain ya, tengok kampus mana okasan tumpang ayu, tumpang ayu sudah itu gantilah ya nyawa masa itu bayar ya nak lita awak pada memboinya nya tengah sakit ya kan, atau tengah apa gorengnya talu kan sanangnya goreng tak pandai goreng talu aku ada talu itu ambil ke telepon kan tinggal go pun. Jadi sebenarnya kalau hal-hal sederhana itu kadang-kadang kalau dilakukan, bahkannya Allah SWT dia tidak ingin memberatkan kita. Bahkan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling cintai Allah yang paling sering kita lakukan, karena cinta kepadanya kita lakukan terus walaupun sedikit. Misalnya tuan-tuan, zikir selesai salat harus sempurnakan terus. Sebab siapa yang baca ayat kursi setiap selesai salat fardu, tidak ada jalan, tidak ada lagi penghalangnya masuk surga kecuali mati. Dia bayangkan, selesai kita salat misalnya isya nanti, tidak lupa baca ayat kursi, mudah-mudahan mati masuk surga. Subhanallah. Nah itu kita, hal-hal yang menyenangkan Allah itu kita ini kan. Siapa yang berwudu sebelum tidur seperti wudu salat, lalu dia tidur miring ke kanan, lalu membaca Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika sampai amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Kata Nabi SAW, man mata min lailatihi mata alal Islam. Siapa yang mati malam itu dalam tidurnya mati dalam keadaan Islam, berarti husnul khatimah. Nah, ini kalau kita rutinkan akhirnya membuat Allah semakin mencintai kita, dan kita pun dengan cinta, karena hati mati karena mata buta, siap ringan. Beliau buktinya kawan yang selalu menyenangkan kita, ingat nolongnya kan, iya, tidak minta lagi lah tambahin. Tapi kalau selalu nyusang awak, iya, nawa pun minta tidak tambahin. Makanya rezeki kita kadang, rezeki kita sedikit mesti ada hubungannya dengan sedikit sebanyaknya ada hubungannya dengan cinta Allah kepada kita. Allah mudahkan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tapi ini untuk orang beriman.
Ada orang tak beriman diberi juga, berarti istidraj. Istidraj sebagai pancingan. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nah mengimani sifat-sifat Allah dan asma-Nya Allah tadi, menanamkan itu pada jiwa kita sehingga kita membuat semakin cinta kepadanya. Dan bila cinta itu sudah membara di dalam hati dan sudah terikat dalam hati, maka ringan beratnya amalan tergantung pada itu. Karena dorongan hati itu luar biasa. Baik, fa ikmalul amal wa tahsinu ala ma aradallahu manutun bil mahabbatil qalbiyyati lillah. Maka menyempurnakan amal dan membaikkannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tergantung kepada cinta hati kita kepada Allah tabaraka wa taala. Misalnya musim haji lah, misalnya orang yang cinta kepada Allah, karena ada istilahnya kalau disembelih dam jodoh dam tadi kan bantai sebelum haji muah tadi pontir orang tak kira sebagian tak kira kan. Tapi kalau boleh dan dibantai setelah haji di hari-hari raya dan nahar dan tasyrik, mahal. Orang yang cintanya kepada Allah, dia ambil yang paling sempurna. Karena disembelih sebelum haji itu sebagian besar ulama mengatakan tidak sah. Yang kedua, barang muah tentu mutu tidak anjak. Dia ingat Nabi SAW yang paling mencintai Allah, kalau berkorban itu dengan bi kabsyaini aqranaini amlahaini, dua kabs, apa kibas ya, yaitu kibas yang bertanduk berarti cukup umurnya, amlahaini yang licin badannya. Apa dia licin? Sampurana makan melintin pawi atau melintin baisi daging. Kalau baisi daging mahir itu buah mahir, dan itu terasa ringan oleh orang yang mencintai Allah Taala, dan terasa berat bagi yang kurang cinta pada Allah. Jadi kalau nak tahu berat ringannya amal, ukur cinta kita kepada Allah Taala. Jelas? Tapi kalau tekanang cek kunyang yang tekanang kan satu itu kalau boleh ekor tidak 50-nya. Kalau kini 250 asal Ta'ala kan maha menerimanya. Kan tidak diikutkan ilmu lagi. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa menyembelihnya setelah hari nahar dan seterusnya. Ma'asyiral kiram li rahmatillah. Wal mahabbatu manutatun bi ma'rifatillahi bi asma'i wa sifatihi. Dan cinta kepada Allah itu tergantung pula dengan makrifat kita kepada Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin banyak nama dan sifatnya yang kita kenali, semakin tinggi cinta kita. Kalau ada yang kita kenal sifat Allah hanya misalnya ada, kekal, kudrat, iradat dan seterusnya, yang lain dah kenal kita, pasti akan beda antara orang yang tahu Allah Maha Pengampun, Allah Maha, dan Allah tersenyum atau tertawa melihat hambanya yang berdosa kembali kepadanya. Ya tetap itu akan lebih menarik. Tapi kalau antum tidak menerima Allah tertawa, berarti tidak begitu berpengaruh bagi kita. Jelas ya? Kurang pengaruhnya. Makanya mengimani nama dan sifat Allah semakin banyak dan semakin tinggi makrifat kita dengannya dan tidak dinafikan dari Allah, semakin berkesan pada kita. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ketika antum berdosa, lalu antum ketika akan bertobat, terbayang Allah tertawa, semangat enggak? Semangat. Kalau tidak mau bertobat, Allah murka, takut enggak? Takut. Tapi kalau tidak ada tertawa Allah, tidak ada murka Allah, akhirnya semangat itu turun kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka disitulah sebabnya Allah menyebutkan banyak sifatnya, banyak asma'nya untuk kita hafalkan dan kita pahami dan dalami dan imani, dan karena itu berpengaruh pada cinta dalam hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسول الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. Oleh sebab itu manusia yang paling besar ibadahnya kepada Allah adalah pada para utusan Allah. Kenapa? Karena mereka orang yang paling besar pula cintanya kepada Allah dan paling berilmu tentang Allah. Makanya tuan-tuan, kalau nak tahu jalan yang selamat mencintai Allah, maka belajarlah kepada Nabi SAW, karena dia paling berilmu tentang Allah dan paling takut kepada Allah. Oleh sebab itu paling banyak amalnya. Maka jangan cari ke yang lain. Yang lain itu pasti dibawa itu semuanya. Maka kalau nak bermutu ibadahnya, tanya ke Nabi. Nak bermutu cintanya, tanya ke Nabi. Nak putus marifatnya, tanya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sudah jelaskan dengan bahasa yang menjelaskan. Mudah-mudahan Allah SWT bukakan hati kita lapang menerima Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka sampai di sini dulu ya. Ini ada 2 kertas. Apa isinya tadi sih? Pertanyaan. Dijawab juga. Nggak capek antum? Ini panjang jawabannya nanti. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam rahmat dan taufik Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa anta kadzalik atau anti kadzalik. Ustaz, mohon doanya untuk ibu saya yang telah dipanggil Allah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzula wa si'am mudkhalha al-jannata mathwaha. Allahumma abilha zawjan khairan min zawjiha wa daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min farin niran. Allahumma qih adab al-qabr wa qih adab an-nar ya Karim ya Rahman ya Rahim. Saya selalu teringat ibu sehingga saya lemah dan malas bekerja, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Ma'asyara yang bertanya, semoga Allah memberikan antum kesabaran atau antuna kesabaran, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sayang kepada kita yang diujinya, bahwa lambat atau cepat kita juga akan bagian daripada itu. Nah, orang yang menerima dengan ikhlas, bahkan memuji Allah di saat musibah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan balas dengan balasan terbaik. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Salawat bukan satu, salawat, banyak salawat, ampunan dan rahmat dari Allah SWT, dan kita menjadi orang yang berdaya. Maka dalam musibah harus ada syukur kita, harus ada syukur. Untung saya masih hidup merasakan perihnya musibah ini. Kalau sempat saya duluan, saya tidak mendapatkan fadilat ini, yaitu fadilat mengurusi jenazah orang tua kita, fadilat mendoakannya setelah dia meninggal dunia. Dan itu tidak boleh membuat kita malas, tidak boleh membuat kita putus asa, karena sama saja dengan protes pada Allah. Ya Allah, kenapa panggil ibu saya? Dan ini mengurangi iman kita. Maka bangkit, itu tak bermanfaat bagimu dan tidak bagi orang tuamu. Maka kembalilah kepada semangat bekerja, semangat beribadah, semangat baca Quran, baca hadis Nabi, semangat menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah solat masih semangat Ustaz. Saya ragu itu. Kalau malas bekerja, malas baca Quran, solat semangat, masuk semangat apa ini? Khusyuk, masih khusyuk, pasti berpengaruh. Oleh sebab itu hilangkan dan jadikan bahwa musibah itu sebagai rahmat, sebagai karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab baiknya lebih banyak dari musibahnya. Allah musta'an. Bagaimana cara puasa Ramadan yang belum diganti ibu, apakah qadha atau fidyah? Bila Ramadan yang ditinggalkannya dalam keadaan dia tidak sanggup berpuasa, misalnya sakit ya, dan tidak diharap sembuh, maka dia tidak wajib puasa. Nah, hari-hari dia tinggalkan di saat tak wajib puasa, tidak perlu diqadha dan tidak perlu bayar fidyah. Jelas ya?
Tetapi bila dia di hari sehatnya meninggalkan puasa, dia meninggalkan puasa padahal dia masih sanggup, maka ini boleh diqadha. Man mata wa alaihi shaum yasumu anhu ahluhu. Barang siapa, hadis muttafaq alaih, barang siapa yang meninggal dalam keadaan meninggalkan puasa, maka ahlinya, keluarganya boleh mengqadha untuknya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau seandainya dia tidak sanggup juga, misalnya yang keluarga tidak sanggup, maka dibayar dengan fidyah. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya perbedaannya. Kalau dia meninggal dalam keadaan sakit, orang sakit kan tidak wajib puasa, maka tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib memfidyah. Tapi kalau seandainya dia meninggal dan meninggalkan puasa yang pada asalnya dia sanggup, cuman karena takut ini, maka dia mesti diqadha, dihitung saja berapa hari yang ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sering dari suka mengambil faedah ilmu dari Syekh Said Ruslan. Apakah Ustaz bisa memberikan pandangan kepada ana tentang beliau? Jazakallahu khair. Saya tidak tahu. Nah, karena tidak termasuk guru saya, jadi saya tidak tahu. Jadi oleh sebab itu, kalau yang ini baik antum tanya ke yang tahu saja. Wallahu ta'ala alam. Pada asalnya menuntut ilmu itu ya menuntut dari orang berilmu yang istiqamah, tentu saja. Saya tidak tahu beliau ini bagaimana. Kalau antum ragu, masih banyak guru yang lain. Tapi kalau tidak ada masalah, hanya sekedar fitnah, maka fitnah banyak gitu. Oleh sebab itu jangan termakan oleh fitnah. Wallahu ta'ala alam. Silakan tanya kepada yang lebih mengetahui atau yang mengetahui. Saya tidak tahu tentang tentang siapa beliau, bagaimana latar belakang dan sebagainya, karena belum pernah bertemu, dan mungkin juga saya tidak pernah ngambil ilmu dari beliau. Pernah dengar sekali ceramah, tidak sampai selesai juga, jadi saya tidak mengenalinya, mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.